bincang-bincang sebentar Pak. Boleh, boleh. Boleh. Terkait dengan penegakan hukum dan bagaimana PH atau lawyer atau advokat itu fungsinya, tupoksinya apa Pak? Pertama, berdasarkan pasal 5556 KUHP, jelas di situ di dalam KUHP itu diatur tentang fungsi pengacara. Pengacara itu adalah orang yang mendampingi dalam kasus pidana, mendampingi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga masyarakat diberi hak untuk menghadirkan seorang lawyer. Apalagi ancaman pidananya di atas 5 tahun. Itu penting kehadiran sosok lawyer. Ya. Jadi fungsi lawyer ini ya kalau dari kacamata hukumnya memang pasif. Pasif. Ya. Tapi untuk mendapatkan kebenaran juga, lawyer juga penting untuk mengkoreksi apabila pertanyaan-pertanyaan itu menjebak daripada si klien tadi. Katakanlah kalau di hadapan penyidik dia sebagai tersangka gitu ya. Itu perlu dikawal, didampingi. Agar dia merdeka memberi keterangan, tidak di bawah tekanan. Terkadang walaupun secara fisik tidak ada tekanan, tapi secara psikis ketika masyarakat berhadapan dengan aparat penyidik, mentalnya secara otomatis down. Jadi kehadiran lawyer itu untuk di pasal 113 KUHP itu jelas terdakwa bebas untuk memberi keterangan tanpa ada tekanan dari manapun. Nah, disitulah peranan lawyer tadi untuk memberi semangat ataupun untuk meluruskan sehingga klien ini merasa dia nyaman memberi keterangan dan memberikan keterangan secara sebenar-benarnya, jujur, tanpa tekanan, tanpa paksa. Ya, itulah karena kan beban pembuktian kan ada di penyidik. Kalau KUHP menurut undang-undang KUHP ataupun di kepolisian punya beban itu adalah penyidik dalam tindak pidana umum. Jadi peran atau fungsi lawyer sebagai penasihat hukum bagi seorang calon tersangka atau tersangka, terperiksa lah katakan, seseorang yang terperiksa, dia bisa berdialog. Menurut kalau misalnya pertanyaan penyidik membingungkan dia boleh diskusi sama lawyernya. Pihak tersangka, terperiksa. Iya, terperiksa ataupun tersangka. Diskusi boleh dulu. Bisa minta izin kepada penyidik. Boleh. Minta izin kepada penyidik. Boleh. Saya diskusi membincangkan apa yang menjadi pertanyaan dari penyidik. Ataupun di depan penyidik boleh diterangkan. Lawyer menerangkan, ini pertanyaan begini. Menurut kau atau menurut tersangka, benar nggak ini? Benar nggak? Nggak usah takut karena di depan penyidik. Boleh. Bisa ya. Bisa. Peran PH ya. Iya. Luas sih peranan PH tadi. Luas ya. Ya, bahkan dia bisa bilang untuk tidak ketika diskusi sama mengambil testimoni dari tersangka, dia nggak minta waktu kepada penyidik untuk berdialog berdua itu boleh. Boleh ya. Kalau pihak lawyer kepada penyidik boleh berdialog juga. Boleh. Sebatas materi. Sebatas persoalan perkara. Fokus di materinya, materi pokok dari pemeriksaan. Iya, boleh. Pak Iskandar, ini kan kebetulan tanggal 20 Mei kemarin, Polda Sumatera Utara sudah launching tentang adanya panggilan darurat 110, ya. Itu memang ada arahan dari kepolisian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan itu kalau nggak salah saya tidak hadir pada waktu launching di Polda Sumatera Utara, tapi saya mengetahui informasi dari teman-teman. Launching itu juga serentak di sejumlah kepolisian daerah lainnya. Jadi berarti ada arahan, ada instruksi dari Kapolri untuk di kepolisian daerah Sumatera Utara untuk menerapkan pengaduan darurat, panggilan darurat 110. Apa tanggapan Bapak sebagai praktisi hukum dalam hal menanggapi panggilan darurat 110 untuk kepentingan warga masyarakat khususnya di Sumatera Utara? Bagus sih program itu, mengikuti program Kapolri.
sehingga laporan-laporan masyarakat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan memberikan laporan atau membuat laporan, sehingga masyarakat merasa peran Polri untuk mengayomi masyarakat itu terfungsikan, ya. Terlihat sungguh-sungguh, ya, ada komitmen, goodwill-nya. ya. Bagus sih goodwill Kapolri ini ya. ya. Dan salut juga kalau menurut kacamata saya sebagai seorang pelaku jurnalis, kayaknya Pak Panca Putra Simanjuntak ini begitu aspiratif. Ya. Begitu aspiratif ya, sebagai Kapolda. Dia mengikuti aturan mengikuti seperti perintah, mengikuti arahan dari Kapolri, sehingga terlahirlah panggilan darurat 110. Ya. Salut. Oke, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Panca Putra Simanjuntak, kami dari redaksi Tipikor Sumatera TV Channel akan berkonfirmasi berikutnya pada waktu-waktu tertentu menghadap kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru. Dan ini gratis.